Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Fani Yuning Tias. Kakak dari Kampus Institut Agama Islam Kendari, program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini kakak akan menjelaskan suatu materi yang berjudul diat. Nah, sebelum kita ke materi, kakak mau bertanya kepada ketua kelasnya, apakah teman-temannya datang semua? Baik. Baik, jika teman-temannya datang semua, sebelum kita ke materi, pada hari ini kakak akan membacakan mengenai tujuan-tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui apa itu diat. Yang kedua, untuk mengetahui mengenai dalil tentang diat. Yang ketiga, untuk mengetahui mengenai sebab-sebab diat. Yang keempat, untuk mengetahui macam-macam diat. Dan terakhir, untuk mengetahui hikmah diat. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian diat, kakak ingin bertanya, apakah dari adik-adik semua ada yang tahu atau pernah mendengar mengenai diat? Oh, baik. Jika tidak ada, kakak akan masuk ke penjelasan mengenai diat. Nah, diat itu menurut bahasa adalah benda atau tebusan atau ganti rugi. Nah, sedangkan menurut istilah syara, diat itu ialah pemberian sejumlah uang atau barang kepada keluarga korban untuk meringankan beban keluarga korban maupun beban dari korban. Nah, diat ini disyariatkan dalam yaitu pembunuhan maupun penganiayaan. Nah, dari pengertian diat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita ke pengertian, kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai dalil diat. Nah, yang pertama yaitu dalil diat. Hukum diat disyariatkan di dalam Quran, yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya yaitu, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia memaafkan dengan mengikuti cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Nah, kemudian ini juga berlaku untuk pembunuhan yang disengaja, sebagaimana juga terdapat dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 92. Nah, nanti di situ adik-adik sekalian bisa membuka ayat tersebut dan membaca artinya sendiri ya. Nah, selain dalam Quran, juga terdapat dalam sunnah, yaitu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meriwayatkan hadis tersebut, yang bunyinya, barang siapa yang keluarganya terbunuh, maka ia bisa memilih dua pilihan. Yang pertama, bisa memilih diat. Yang kedua, bisa juga memilih pelaku tersebut dihukum mati atau qisas. Hadis riwayat jamaah. Nah, dari materi mengenai dalil ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Nah, alhamdulillah. Yang selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab diat. Nah, sebab-sebab diat ini ada 4 sebab. Yang pertama yaitu pembunuhan yang disengaja yang dimaafkan oleh wali terbunuh atau wali korban, atau bisa juga orang yang diberikan amanah gitu. Nah, yang kedua yaitu pembunuhan yang tidak disengaja. Maksud saya pembunuhan seperti disengaja. Nah, yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Nah, yang keempat yaitu qisas sulit
dilaksanakan. Nah, dari keempat itu merupakan sebab-sebab diet. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam diet. Yang pertama itu ada diet mughaladoh atau diet besar. Nah, yaitu pelaku membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor hikah atau unta betina berusia 3 sampai 4 tahun. Kemudian 30 ekor unta gadzah, yaitu unta betina yang berusia 4 sampai 5 tahun. Kemudian 40 ekor khilfah atau unta betina yang sedang bunting atau yang sedang hamil. Nah, yang kedua yaitu diet mukhafafah atau diet ringan. Nah, di sini pelaku membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor hikah, kemudian 20 ekor gadzah dan 20 ekor unta betina yang berusia kurang dari 2 tahun, kemudian 20 ekor unta jantan yang kurang dari 2 tahun, kemudian 20 bintan mukat atau 20 ekor unta betina yang berusia 2 tahun. Nah, yang ketiga itu ada diet anggota badan selain pembunuhan. Ya, maksudnya di sini yaitu melakukan pemotongan, membuat seseorang cacat, kemudian melukai seseorang dan melakukan penyiksaan. Nah, apa saja diet yang perlu dibayarkan? Nah, yang pertama itu 100 ekor unta untuk bagi anggota tubuh yang berpasangan. Misalkan anggota tubuh kita yang berpasangan itu adalah tangan. Nah, jika seseorang memotong kedua tangan kita ini, maka orang tersebut berhak membayar 100 ekor unta kepada korban. Nah, yang kedua itu 50 ekor unta untuk anggota badan yang berpasangan namun salah satunya dipotong. Misalkan anggota badan kita yang berpasangan itu tangan. Nah, jika salah satu tangan kita ini dipotong, maka orang tersebut berhak membayar diat kepada keluarga korban sebesar 50 ekor unta. Nah, yang ketiga itu ialah 33 ekor unta jika yang terluka itu bagian kepala sampai otak, kemudian badan hingga perut. Nah, yang keempat itu 15 ekor unta jika pelaku ini melukai kulit bagian atas tulang, maka orang tersebut berhak membayar 15 ekor unta. Nah, yang kelima itu ialah 10 ekor unta jika seseorang melukai jari tangan atau memotong jari kaki. Nah, yang terakhir itu 5 ekor unta jika seseorang meruntuhkan satu gigi. Nah, misalkan begini, jika ada 2 orang yang melakukan perkelahian, kemudian salah satu orang tersebut meninju bagian gigi temannya dan giginya itu lepas satu, maka dia berhak membayar 5 ekor unta. Nah, dari mengenai pemahaman tentang macam-macam diet dari adik-adik sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum mengerti mengenai macam-macam diet ini? Oke. Oh, baik. Mengenai 100 ekor unta, maksudnya seperti apa? Untuk diet untuk bagian dua badan yang berpasangan gitu maksudnya. Oke. Nah, maksudnya di sini adalah jika seseorang memotong 2 tangan kita,
maka orang tersebut berhak membayarkan diat atau ganti rugi dari pemotongan tangan itu sebesar 100 ekor unta kepada korban atau keluarga korban. Begitu. Bagaimana? Apakah Saudari Putri sudah paham? Baik. Dari adik-adik sekalian, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum ke materi terakhir? Oh, nggak ada. Baik.